Ya, bagikan Bu. Ya karena perempuan semua. Ya nggak apa-apa. Ya kalau udah tahu kalau semangat ya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, terjawab ya semua. Tapi warisan itu harus segera kok. Hadiah bukan warisan. Iya, di petak-petak sudah neraca hukumnya sudah tetap. Neraca hukumnya tetap. Dan bagian itu tidak mesti berbentuk apa barangnya ya, bisa harganya. Oh, anak saya pindah ke Australia misalnya. Kenapa? Karena di Australia itu jadi kuli saja dapat 90 juta Bu. PM apa? Pembantu rumah tangga gajinya 90 juta Bu. Saya punya teman tuh di sini di depan Citra Grand itu. Dia kuli jadi pembantu. Di Australia itu pembantu gak populer. Pembantu hukumnya sama dengan kerja biasa. Gajinya 1 minggu 30 juta. Jadi pembantu di Australia bisa mendapatkan antara 90 sampai 120 juta. Pembantu di Australia beli mobil 2 Bu. Maka kalau ibu tuh ingin jadi TKW, jangan ambil proposal lo. Ke Australia aja. Iya, iya. Tadi pembagiannya jelas, mengerti ya. Jadi pembagiannya dijelaskan dulu. Setelah jelas, tapi kalau ada anak yang gak ikhlas, kan saya ingin menggarap suami saya, karena hadiah. Tapi kalau misalkan, tapi bukan hadiah. Kalau hadiah itu, kalau misalkan dikatakan hadiah konversi dari harga, yaitu warisan. Kalau hadiah itu kan suka-suka. Ini menyangkut tatanan hukum. Bukan hadiah, waris itu bukan hadiah. Hadiah masuk dalam wasiat hibah tadi. Hibah, wakaf, hadiah itu masuk dalam wasiat. Suratnya di Departemen Agama sah. Tapi kalau mencederai pembagian waris dalam hukum Allah itu cacat hukum. Kalau misalkan akta hibah, tapi melampaui 30% sehingga mengurangi jatah ahli waris, cacat hukum di hadapan Allah. Artinya berdosa. Nah kalau hukum-hukum formal di kita, jangankan cuma 30 semuanya bisa kok, ya kan? Bisa. Bahkan seorang bapak bisa mewasiatkan sama bukan anaknya di hukum Indonesia. Di Thailand ada orang kerja ke Thailand. Di Thailand kisah nyata. Jadi TKW, asisten rumah tangga, kerja selama 17 tahun. Terus itu bapaknya tinggal bapak doang, ibu doang kena kanker, meninggal. Dia pulang. Setelah pulang dipanggil sama kejaksaan bahwa tulis wasiat katanya hartanya 24 miliar untuk membantu. Kenapa? Dia nggak punya anak dan dia nggak punya orang tua. Tapi kalau dalam Islam yang mewarisi saudara-saudaranya. Karena Thailand bukan pakai hukum Islam, pakai akta notaris, dia pulang. Dia cuma punya 2 kucing majikannya. Akhirnya kucingnya itu dirawatin kayak majikannya. Pulang ke Indonesia dapat uang 24 miliar. Yang tadinya jadi abu, sekarang jadi juragan. Tuh, jadi sultan. Oke, bapak-bapak ada yang bertanyakan? Sebelum kita tutup nih. Ya, silakan. Ya. Itu namanya pengkhianat. Dosa. Saya bingung
sama Dede kok jawab pertanyaan belum selesai langsung dijawab. Emang saya Pak Haji. Jangan sombong. Emang ketika kita sholat Pak sholat gitu. Emang ketika zakat Pak zakat gitu. Saya haji 30 kali enggak dipanggil Bu Haji. Itu Mama Dede. Kan itu kan ibu itu kan bro sama Mama Dede. Oke, sekarang misalnya Bapak nih. Bapak istilahnya pakai sampel, punya warisan berapa? Taruh kata 800 gitu ya, 800 anak gitu, 8.000 terserah. Anaknya berapa? Anaknya 14, banyak amat gitu. Anaknya 14, terus anak kedua setelah bapaknya meninggal membuat akte kepemilikan. Anaknya, cucunya berarti. Ya apa lagi? Yang paling berhak untuk waris anaknya 14 ini. Cucu gak bisa cucu kecuali dari 14 ini sudah meninggal, lalu yang meninggal itu punya cucu, maka cucunya terangkat dari hitungan 14. Itu. Cucunya langsung buat akte kepemilikan, itu namanya perampokan. Ya udah, karena perampokan apa? Dosa dia. Karena takut dihukum, karena melawan istilahnya akte, maka kita ikhlasan. Padahal di hatinya nggak ikhlas. Setahu saya, Bu, itu ketika 14 ini belum tanda tangan akte, aktenya itu bisa dibatalkan. Itu dia sidang. Iya, tapi kan tidak 14 ini meninggal semua kan? Masih ada pamannya kan? Pamannya itu yang tidak tanda tangan persetujuan, aktenya bisa disidangkan. Kenapa? Ya karena ahli warisnya yang sah, cucu belum sah. Maka pembikinan akte itu namanya perampokan. Perampokan dirampok cucu tuh. Masa bisa dari bapaknya langsung ke cucu, sementara paman-pamannya masih hidup? Itu. Dan gak mungkin ke-14 ini setuju semua, ya kan? Maka warisannya 80, ya udah bagi 14. Itu. Adapun cucu nanti salah satu dari 14 ini menempati. Jadi batal. Kalau ibu punya kasus seperti itu, tuntut. Ya Pak, itu gak berdaya. Ya udah, gak mau nuntut ya gak apa-apa. Tuntut. Karena akte itu sebetulnya nggak sah sebelum tanda tangan ahli waris aslinya. Iya, saya juga kasus sama, misalnya kasus yang sama. Saya punya rumah di Malang, tapi sama kakak saya langsung diaktifkan kepada keponakan saya. Saya sudah nuntut secara lisan, tapi saya nggak tega terhadap keponakan saya. Akhirnya yang penting tuntutan sudah dibayarkan. Saya demi anak ini keponakan saya, bukan anak juga saya, dan nggak terlalu banyak kok jumlahnya, paling di bawah sekitar 300 juta, ya saya ikhlaskan itu. Saya ikhlaskan. Tapi kalau nggak ikhlas, tuntut. Tuh, tergantung Bapak Ibu. Baik. Tidak ada? Paham ya tentang ahli waris ya? Ya, silakan. Baik. Bagaimana hukumnya anak angkat? Anak angkat tidak dapat warisan. Tapi kalau misalkan anak angkat ini dapat wasiat, wasiatnya berlaku dengan catatan tidak melebihi dari 30% tadi. Kalau hartanya 1 miliar, bapak meninggalkan warisan 1 miliar, dia mewasiatkan kepada anak angkat tadi, karena memang anak angkat tidak dapat basic hukum waris, bisanya dia dapat hadiah warisan dan wasiat, maka wasiatnya nggak boleh dari 30%. Gitu. 30 ini nggak boleh, tapi bawah.
Nggak boleh, anak angkat nggak punya warisan. Jadi yang tidak punya warisan itu anak angkat, anak genetik yang murtad keluar dari Islam, nggak dapat warisan. Begitu. Jadi bagaimana? Ya memang nggak dapat warisan. Dapatnya wasiat, kasih wasiatnya. Ini kan anak angkat, ini kan yang ngomelin, yang ngerawatin masih hidup, yang hajiin, yang umrohin, tetap bagaimanapun solehnya anak angkat gak dapat warisan, dapatnya wasiat. Baik, sampai di sini insya Allah paham semuanya, Bapak Wata. Oke, sekarang menyangkut kepada bacaan, langsung saja ya. Mari sudah selesai basicnya, tinggal diperdalam, nih ya diperdalam nanti. Kalau misalkan nih, oke, ada kisah nih, kisahnya. Pak, bapak saya punya warisan 500 meter sama ibu saya. Terus bapak saya meninggal duluan. Nah, 500 meter ini hasil bareng-bareng sama ibu saya. Maka hukumnya tadi di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9 10 tadi, lirijali nasibum mimma tarakal walidain. Maka kalau bentuk 500 meter ini yang dominan untuk menghasilkan tanah 500 meter itu siapa? Itu yang dominan. Oh, bapak saya pedagang, ibu saya cuman rumah orang rumahan. Maka ini ketika meninggal bapaknya dibagi. Itu tuh Bu, itu menjadi jawaban dari mulai ini. Segera dibagi. Maka ini kan 500 meter, bapak sama ibu kan, bapak sama ibu. Nah bapaknya meninggal, maka ini dibagi. Segera dibagi. Kenapa? Ada hak ibunya. Maka bapaknya meninggal, bagikan dulu, bagi dua, bapak dan ibu. Ibunya yang dominan, maka ibunya mendapatkan 60%, bapaknya dapat 40%. Bapaknya yang dominan, bapak bisa 60% sampai 70%, gitu kan? Karena bapaknya yang bekerja, yang beli murni dari hasil kerja bapaknya. Maka disitulah laki-laki mendapatkan apa yang dia perbuat, perempuan dapat apa yang dia usahakan. Maka 500 meter ini dibagi dua. Oh, yang dominan bapak, maka bapak mendapatkan misalnya 300. Ibu gak dominan, maka ibu dapat 200 setelah meninggal nih. Nah, yang 300 ini karena bapak sudah meninggal, maka bagikan ke ahli waris, ke anak-anak bapak. Cuma 300, ibunya masih hidup, dapat dari bagian 500 ini. Kelak menjadi warisan lagi ketika ibunya sudah meninggal. Kebetulan bapaknya kawin lagi, ya, kawin lagi, punya anak, maka anak yang dari istri muda ini mendapatkan bagian dari bapak saja. Ya tidak dari yang 200 kan emaknya kan sudah dibagi, gak ada sangkut pautnya dengan emak. Maka emak ini membagikan warisan kepada anak-anaknya dari bapak. Sementara si bapak 300 ini mewariskan dari istri tuanya dan juga anak-anak dari istri mudanya. Pun pula istri mudanya kalau masih hidup, belum bercerai, maka istri mudanya juga dapat warisan dari 300 ini. Kalau istrinya sudah meninggal, nih. Nah, kalau istri sudah bercerai, maka setelah bercerai gak ada tanggungan dan bapak ini untuk bagi istrinya karena sudah bercerai. Tapi ada anak, maka anaknya ini sama hukumnya dengan istri tua karena sama-sama anaknya, begitu. Sama-sama anaknya. Ini terjadi kepada Bu Sadia juga. Jadi Bu Sadia itu bapak ibunya Asmana, bapaknya Mbak Rosadi. Setelah itu ibunya meninggal, makanya bapaknya Bu Sadia menikah lagi, punya anak perempuan, laki-laki. Maka ya itu bapaknya dikeluarkan dulu bagiannya,
300 meter. Begitu sama anaknya Bu Asma, kan anaknya bapaknya juga. Dari anaknya Bu Asma lah sama anak istri dari istri mudanya. Sementara bagian ibunya, anak dari istri muda gak dapat bagian, murni kepada anak-anaknya sendiri gitu. Paham ya? Kalau sudah paham, insya Allah sekarang baca Al-Quran. Apa sudah selesai? Udahan aja. Udah Bu Haji? Doa baik. Sedikit kritik ya. Kritik ini kan belajar bersama, jangan malu-malu ya dikritik. Bapak Warta bagus bacaannya, tapi sering beralih tidak sesuai harokatnya. Ketika hamzah kasroh ibunya i, jangan e. Seperti innalladzina amanu, tetap kalau nun dhammah amanu. Kalau i innalladzina amanu, jangan amanu. Oke, begitupun ketika, karena bacaan itu huruf vokal ya, di dalam bahasa Arab cuma ada berapa? Ada 3, yaitu yang disebut mad asli itu. Alif, wawu, ya. Yang alif bunyinya a. Perlu diperhatikan, cukup a, jangan o dan a. Kecuali nanti kita ada hukum tafkhim. Tapi tafkhimnya bukan di a-nya. Tafkhimnya itu nanti di huruf berikutnya, seperti ro, al. Tetap a-nya tapi bunyinya ke tafkhim, ro, al. Bukan o, bukan o. Terus yang kedua, ketika huruf vokal itu kasroh bunyinya i, jangan sampai e. Ya, jangan sampai e. Ketika dhammah bunyinya u, jangan o. Jangan o. Baik, seperti misalnya nih. Ya misalnya dibaca seperti surat Ar-Rahman tadi. Ar-Rahman, tetap man, jangan terpindah. Ar-Rahman. Jadi jangan Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Qur'an, Qur'an. Qaf dhammaku, tetap ku, tapi rohnya takhim. Qur'an, allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ban, jangan ba, bu. Pokoknya itu huruf vokalnya harus diprotek, seperti bismillah. Nah begitupun a'udhu, jangan a'udhu tapi dirinci. Kalau fathah nih sepatah sama fathah. Kebetulan kan a'udhu ayatnya dhammah, maka jangan a'udhu, ya kan? A'udhu billah, apalagi yang Jawa billah. Itu makhluk huruf Jawa itu kelebihan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Terus a'udzu billahi. Itu ba bukan ba. Itu dal bukan dal. Ya kan? Sebaliknya juga yang Sunda, jangan pa, enggak ada p, adanya fa. Wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab. Ya. Ada orang Sunda dia mah di Pamuruyan. Jadi itu harus yang jim jadi itu jangan jim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jawa. Yang benar jadi ju. A'udzu billahi, jangan b. Jangan b. A'udzu billahi minhi, jangan he. Ya, ini banyak nih. Ya, kita renungkan pada diri sendiri. A'udzu spesifiknya itu. A'udzu billahi,
nanti banyak juga yang online. Ya saya Pak Ustaz dari mana bla bla bla. Bismillahirrahmanirrahim. Lam jalalah itu tafkhim ketika seletak harokat fathah atau dhamma. Kalau hadis kasroh dia tafkhim, bunyinya la bukan lo. Emang ada bismillah. Diketahui foto itu bismillah tafkhim lamnya. Maka bismi jangan bismi. Tahu ya kekurangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hem. Ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Enak bukan? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iya, katanya juga ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Bukan mustaqim. Ya. Ya, kalau misalkan imalah beda lagi. Wadduhi, nah itu sah. Wallaili idza saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Walal itu Imam Malik bacanya walala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Alam yajidka yatiman fa'awi wa wajadaka dhallan fahdi wa wajadaka 'ailan fa'agni fa ammal yatima fala taqhar. Di sini tanpa kata enggak ada. Itu bacaan imalah. Imalah ada dua maksud. Ada ada wadduhi, wadduha. Ada, itu imalah. Tapi kalau bacaan biasa, ya jangan belagu-belagu amat sih. Saya sendiri ngimamin nggak pakai itu, saya tahu kiroahnya. Saya bisa ngimami di Masjid Silaturahim. Wadduhi, sama marbotnya diusir, diseret. Jadi pakailah yang umum. Baik begitu ya. Maka profesi kita membahas tentang ilmu faraid. Ilmu faraid ini jarang yang melakukan, yang membahas, padahal ini hukum Allah. Perdalam lagi informasi dari saya. Kalau misalkan masih cukup waktunya, masih butuh 1 hari lagi untuk memperdalam. Ya seperti tadi pengurangan, kan ada namanya ketika dibagi nanti harta itu ada berkurang, ada berlebih. Kalau berkurang, bagian siapa yang dikurangi supaya 100%? Kalau berlebih, bagian siapa yang harus dikembalikan supaya 100%? Itu jadi butuh waktu. Tapi paling tidak dasarnya saja di ayat An-Nisa 11, 12, 176 itu basic faraid. Itu yang sah. Dan perkembangan ilmu faraid itu beraneka macam sumber yang paling benar adalah di dalam Al-Quran. Adapun yang di dalam hadis nanti ternyata setelah kita teliti banyak yang kontradiktif dengan sumber dari Al-Quran. Ketika ada hukum tidak bertolak belakang meleset dari Al-Quran, yang meleset itu harus ditinggalkan. Kita berhukum dengan Al-Quran, gitu ya. Baik, sampai di sini. Masih ada yang mau tanya? Masih ada waktu sekitar setengah jam. Baik, udah ya 1 lagi aja. Bapak wakaf kita, karena ini jarang pergi ke modal. Saya bertanya ini aja, untuk masalah wakaf
dan hibah itu kalau penyerahannya tanpa sepengetahuan ahli waris itu seperti apa? Wakaf dan hibah tanpa sepengetahuan ahli waris batal. Karena wakaf dan hibah itu harus keridhaan ahli waris. Ya, itu jawabannya. Keridhaan ahli waris. Maka bapak wakaf, panggil tuh anak-anak dan ahli waris kan. Tong sini tong, bapak sebentar lagi mau mati tong. Ya mudah-mudahan bukan mau ini. Bapak punya cita-cita tong, ingin mewakafkan harta bapak ini ke musola, ke masjid, ke pondok pesantren hati-hati. Kira-kira menurut kamu gimana tong? Anak-anaknya soleh, Pak. Jangankan 30% Pak, bapak bagi semuanya, kami ikhlas. No, maka tidak agar bisa. Maka wakaf hibah sepertujuan ahli waris. Kalau ahli waris redho nggak ada masalah. Tapi dari anak lima kan pasti ada yang nggak setuju. Pak, saya kan miskin belum punya rumah Pak. Masa warisan saya dikasih kepada di masjid sementara saya kontrak, kan konyol rupanya. Maka saya minta wajar kasih. Ini yang sudah terjadi seperti ini kan ada hibah dari orang lain untuk musola. Ya. Atau wakaf lain. Tanpa itu orangnya tanpa sepengetahuan ahli waris. Saja. Musolanya panitia musola panggil ahli warisnya. Ahli warisnya, nih bapak kamu nih mau wakafkan ini ke musola. Tapi musola tertutup. Ini sebetulnya hak kalian. Karena saya tahu kalian belum dikasih ahli waris. Bagaimana nih tentang wakaf bapak ini? Kamu setuju atau tidak? Kalau tidak setuju kembalikan uang. Kalau nggak setuju garap. Itu. Makanya itu dibentuk dengan DKM. DKM itu juga jangan ngurusin karpet doang, ngurusin hukum juga. Ini kebanyakan DKM nggak ngurusin. Maka DKM ini bersangkutan dengan apa yang diinfakkan ke masjid itu. Udah beres belum tentang ahli warisnya? Maka edukasi keluarganya itu, anak-anaknya yang meninggal itu. Musola tidak berhak mendapatkan kecuali atas ridho dari ahli warisnya. Bagian kalian sekian edukasi. DKM cuma ngatur karpet saja. DKM cuma beli lampu saja. Tentang hukum DKM-nya nggak tahu. Maka termasuk yang nggak tahu nanti nggak tahu surga. Ya. Rumah dinas. Oh gitu. Bapak Watak memberikan, komandannya memberikan ke Pak Watak bikin musola. Ya kembali lagi itu ahli warisnya udah dapat bagian belum? Iya. Ya kalau misalkan ahli warisnya kebetulan komandannya ini orang kaya, hartanya triliunan, terus dikasih ke Pak Watak tidak melebihi 30% tadi, maka sah karena nggak mengganggu ahli waris. Tapi kalau mengganggu ahli waris, panggil ahli warisnya. Iya. Maka Pak Wata yang menerima wakaf itu minta keridhaan ahli warisnya. Panggil ahli warisnya. Nah 100%. Tapi 100% itu di persentase harta bapaknya, komandan ini berapa gitu kan. Kalau misalkan tidak melewati 30%, ya cukup komandan dengan Pak Wata. Tapi kalau melewati 30%, perlu keridhaan ahli waris. Itu. Iya betul. Maka ditelisik lagi, kira-kira komandannya uang berapa. Kalau misalnya yang diwariskan yang dikasih ke Pak Wata 1 miliar, sementara dia punya 10 miliar, tapi kalau mencidrai ahli warisnya
nanti mengurangi bagiannya, maka harus minta kerelaan ahli waris. Yang berhak untuk paling berhak itu adalah ahli waris. Sekali lagi, ahli waris. Gitu. Baik, semoga kita betul-betul dibimbing oleh Allah, tidak mengambil hukum serampangan ya. Karena ahli waris itu adalah yang Allah wasiatkan, pakai kosakata wasiat, yusi gitu. Maka itu yang wajib kita laksanakan. Jadi ahli waris itu enak Bu kalau berhukum Islam ini. Biar itu pasti dapat. Yang nggak dapat itu kan sering sekali dikhianati. Segala pengkhianatan berujung pada neraka. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah bahwa hati kami bersatu di tempat ini ya Allah untuk giat dan suka serta cinta kepadamu ya Allah. Wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'autik wa ta'ahadat ala nusratis syariatik. Hati-hati kami berhubungan ya Allah untuk mendakwahkan syariatmu ya Allah. Awasikillahumma rabitanaha. Kuatkan hubungan hati-hati kami ya Allah. Kuatkan ya Allah hubungan hati kami ya Allah. Awasikillahumma rabitanaha wa addin uddaha. Kekalkan cinta kasih hati kami di antara saudara kami ya Allah. Wa addin uddaha wahdiha subulaha. Tunjukkan jalan yang Kau ridhai ya Allah. Wamla'ha binurikal ladzi la yahbu. Penuhi hati-hati kami ya Allah dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah yang tidak pernah rabun dan lapuk ya Allah. Allahumma ja'alna min jundik. Ya Allah, jadikan kami semua ini ya Allah sebagai bala tentara-Mu. Fa inna jundaka humul ghalibun. Karena sesungguhnya bala tentara-Mu yang menang ya Allah. Wa ja'alna min hizbik. Ya Allah, jadikan kami sebagai partai kelompok-Mu ya Allah. Fa inna hizbaka humul muflihun. Karena sesungguhnya kelompok-Mu yang bahagia ya Allah. Wa ja'alna min awliyaik. Ya Allah, jadikan kami sebagai aulia-aulia-Mu, kekasih-Mu ya Allah. Fa inna awliya'aka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Karena sesungguhnya aulia-Mu ya Allah yang tidak pernah susah, gak pernah gentar, gak pernah takut ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'al hadza ijtima'an marhumah. Jadikan perkumpulan ini ya Allah sebagai perkumpulan yang Kau muliakan, yang Kau ridhai. Wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan dari Masjid Silaturahim ini ya Allah sebagai perpisahan yang Kau jaga dengan rahmat-Mu ya Allah. Wa la taj'al fina alaman wa la saqiyan wa la mahruma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah dengan kami berikrar bahwa Engkau adalah Allah. Antal Ahad, Engkau yang Esa. Antas Somad, Engkau yang berdiri sendiri. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai-Mu ya Allah. Kami bermohon di atas sumpah itu ya Allah, jadikan kami sebagai orang yang baik ya Allah. Jadikan kami sebagai orang yang bertakwa ya Allah. Jadikan kami dan anak-anak kami sebagai ahli Quran ya Allah, yang ahli sujud kepadamu ya Allah, yang ahli ibadah kepadamu ya Allah, yang soleh dan solehah, yang menghargai ibu bapaknya, yang berbakti pada nusa dan bangsanya, dan mau berdoa dan mendoakan kedua orang tuanya. Ya Allah, ampuni
dosa-dosa orang tua kami yang telah melahirkan kami, membesarkan kami, jadi payah berlinangan air mata, bercucuran keringat, bersimbah darah ya Allah untuk melahirkan kami. Setelah kami besar tidak mampu berbuat apa-apa. Jika Engkau mengetahui dan menemukan orang tua kami bersalah, jangan siksa mereka ya Allah, karena kami adalah bukti amal baik mereka. Tempatkan mereka dalam keridhaan-Mu ya Allah. Tempatkan mereka dalam rahmat-Mu ya Allah. Tempatkan mereka dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, itu murni lahir dari kebodohan saya pribadi. Dan apabila ada kata-kata yang benar, barangkali itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala kesalahannya, kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu, ada hidangan bakso dari Pak Sulaiman ya, dan pulang. Kemudian bisa diabadikan, mungkin foto dulu dengan kita bersama, karena ada beberapa ibu-ibu yang baru hadir ya. Alhamdulillah pada hari ini berjalan lancar. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan pencerahannya, terutama ilmu faraidnya, semoga bermanfaat dan mengambil hikmahnya. Kepada ibu-ibu semua kami ucapkan banyak terima kasih atas infak, atas kue-kuenya yang telah ibu bawa ke majelis ini. Mudah-mudahan kita dapat kembali bertemu lagi ya ibu di Ahad kedua setiap bulannya. Itu aja dari saya sebagai pengurus. Silakan ibu-ibu, ibu-ibu silakan biar ada cepat nanti makan baksonya.